Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian tasawuf Imam Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ya sudah sampai pada halaman 32, yaitu terkait dengan 4 hal yang dianjurkan oleh Imam Ghazali ya untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Imam Ghazali memberikan guidance, pedoman, bimbingan kepada para salik supaya bisa memanfaatkan waktunya yang 24 jam setiap hari itu supaya dapat dipergunakan secara maksimal. Ya, jadi waktunya itu waktu yang bermanfaat. Waktunya menjadi waktu yang barokah. Ya, waktu yang barokah itu waktu yang di dalamnya digunakan untuk kebaikan. Ya, usianya sama ya. Tapi ketika waktunya digunakan untuk khidmah lil ummah, khidmah li'ilai kalimatillah, ini lebih berkualitas dibandingkan orang yang memiliki usia panjang tapi umurnya habis hanya untuk poya-poya, untuk mengejar dunia. Ini yang disebut usia yang tidak berkah. Maka kalau kita mendoakan ya orang yang sedang ulang tahun, ya doakanlah semoga sisa umurnya itu menjadi umur yang berkah. Kalau usia berkah, insya Allah akan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umur yang berkah, yaitu umur yang senantiasa memiliki manfaat baik untuk umat, agama, dan bangsa. Ada 4 keadaan yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Al-halatul ula wahya al-afdal antusurrifahu fi talabil ilmi an-nafi fiddin. Jadi kondisi yang pertama bagi seorang salik atau orang-orang yang menuju Allah, hendaklah dapat menggunakan waktunya, yaitu bisa memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu. Ini kondisi yang pertama. Mencari ilmu ya, di dalam dunia modern seperti sekarang ini itu memiliki banyak kemudahan, tapi juga harus berhati-hati ya. Kalau mencari guru harus
bisa memahami siapa guru tersebut, siapa gurunya guru tersebut, bagaimana sanadnya guru tersebut. Nah, jangan asal ambil comot di medsos, di YouTube, ya, tanpa memahami siapa guru-gurunya, bagaimana track recordnya. Sebab banyak yang tidak hati-hati akhirnya terpleset, terjebak, masuk dalam perangkap, ya. Maka sangat penting mencari guru, ya, harus didasari dengan kehati-hatian, ya, terutama tadi guru tersebut tuh muridnya siapa, silahnya bagaimana, sanadnya bagaimana. Kenapa kok silsilah sanad ini menjadi penting? Ya, ini sebagai indikator bahwa kalau yang mengajarkan itu memiliki sanad yang mutasil dengan guru-guru, ya, sebelumnya sampai kepada Rasulullah, itu ada kepastian, itu ada kemantapan di dalam hati. Tidak mungkin dia akan melakukan penyimpangan-penyimpangan sebuah ajaran. Tidak mungkin dia akan keluar dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memiliki silsilah mutasil. Lah, apakah selain silsilah mutasil ada yang lain? Ada, yaitu silsilah tapi mungqati', terputus. Bagaimana kalau kondisinya terputus? Di situ ada kemungkinan, ya, ada ajaran yang tidak nyambung, ya, sehingga memicu, ya, keraguan. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan gitu. Tapi kalau orang yang memiliki silsilah mutasil, sanad mutasil, dan dia bertemu guru dengan guru secara mutasil, itu dipastikan tidak akan merekayasa ajaran yang diperoleh dari guru-gurunya terdahulu sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab di zaman sekarang ini banyak sekali fenomena terjadi, ya, banyak yang memanfaatkan, ya, untuk kepentingan duniawi, ya. Nampaknya dari sisi kemasan bagus, tapi ujung-ujungnya duniawi, ujung-ujungnya duit itu. Nah, ini yang harus dicermati. Kalau ada ajaran, ya, kemudian orientasinya ke duniawi, ya, ini sudah salah niat dan salah tujuan. Kalau semata-mata untuk mencari ilmu akhirat, ya carilah yang benar-benar ikhlas, semata-mata karena Allah, semata-mata li'ilai kalimatillah, tidak menjual surga dengan mudah, ya. Sebab ada juga kelompok-kelompok, ya, kalau untuk memikat pengikutnya itu dengan diiming-imingi, ya, surga dengan mudah. Kemudian diikat dengan baiat. Setelah itu, ya, ada kewajiban lain-lain yang ujung-ujungnya semua urusan duniawi. Dan fenomena itu cukup banyak, ya. Maka kita harus kembali kepada ajaran yang murni, sebagaimana ajaran para sufi terdahulu. Para guru sufi ketika mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf, basicnya itu ikhlas, semata-mata karena Allah, tidak ingin sesuatu apapun, ya, dari muridnya. Nah, terasa malu, ya, kalau dia memiliki sifat tomak. Tomak itu berharap kepada makhluk, berharap kepada murid, ya, ini namanya tomak. Kalau seorang guru yang sudah istiqomah di dalam mengkaji, mengamalkan ilmu tasawuf dan tarekat,
maka toma ini menjadi penyakit, pasti akan dihindari. Ya, selama ada ta'aluk hatinya kepada makhluk, kepada dunia, itu dia akan merasa sedih. Kenapa hatiku belum bisa ta'aluk kepada Allah? Kenapa masih ta'aluk kepada makhluk? Kenapa masih berharap kepada makhluk? Padahal yang maha kaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bagi para salik di sini sudah disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi. Jadi memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu ini sangat penting, ya, termasuk prioritas pertama. Ya, ngaji zaman sekarang bisa dengan talaki, hadir langsung. Ya, kelebihan talaki itu ya akan mendapatkan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan, ya, dibandingkan dengan cara yang lain. Cara online ya bisa digunakan ketika kondisi doruri, ya, sebab keberkahan orang murid ya ketika mengaji itu prioritas utamanya ya harus talaki dengan guru. Jadi online ini bisa menjadi solusi ketika ya jaraknya cukup jauh, ya, kemudian tidak memungkinkan, tapi dengan cara online ini bisa membantu untuk menambah ilmu. Namun demikian yang harus dipahami, adab ya di dalam mengaji secara online juga harus dipakai kalau dia memang niatnya untuk mencari ilmu. Jangan sampai ya sudah ngajinya sudah online, adab ngajinya tidak dipakai. Nah, ini khawatirnya ilmunya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, karena nggak ada kesungguhan. Gitu. Maka walaupun online, adab-adab mencari ilmu itu bisa digunakan dengan cara yang baik. Antusarrifahu fi thalabil ilmi an-nafi fid din, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat di dalam urusan agama. Dunal fudul alladzi yahkabun nas alaihi wasamuhu ilman. Ya, bukan ya sebatas ilmu yang hanya untuk hura-hura, ilmu yang untuk rame-rame. Ilmu yang istilahnya ya lagi ngetren. Tapi kalau ilmu agama itu pasti kepake untuk membimbing kita supaya di dalam beribadah senantiasa memiliki dasar ilmu. Itu. Kemudian wasamhu ilman wal ilmu an-nafi' wa ma yazidum fi khaufika minallah. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat ya menurut Syekh Imam Ghazali ini yaitu ilmu ya yang bisa menghantarkan seorang untuk memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tambah ilmu mestinya ya tambah khauf, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai indikator yang sederhana. Jadi kalau kita tambah ilmu mestinya bisa semakin hati-hati. Ya, bisa semakin dewasa. Bisa semakin bijak. Ya, bisa semakin tumbuh kesadaran selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ilmu itu tidak ngefek kepada khauf, ya, artinya nggak ada rasa takut kepada Allah. Ya, nampak kalau ada orang banyak, ya, menampilkan seolah-olah dia orang saleh, tapi ketika dia tidak ada orang, ya, dia menampilkan sifat aslinya, sifat
apa adanya. Nah, apa adanya ini terkait dengan persoalan kemaksiatan. Ya, karena merasa tidak diawasi oleh Allah, sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dianggap itu nyocoki hawa nafsunya. Nah, ini yang harus ya, disadari. Jangan sampai kita bertambah ilmu tapi juga tidak memiliki kesadaran ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu yang didasari dengan khauf ini akan terasa. Misalkan suatu ketika seseorang ini diuji oleh Allah, ya, diberikan kesempatan untuk maksiat. Tapi karena muncul kesadaran, ya, eling kepada Allah, ingat kepada Allah, akhirnya dia bisa menundukkan dirinya, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Padahal ada waktu, ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Nah, ini yang disebut jihad akbar itu di sini. Kalau kita zikir, ya, itu biasa, tantangannya kurang. Tapi kalau orang-orang yang berada di lapangan, ya, kemudian menghadapi kondisi yang demikian, tapi dia tetap istiqomah, ya, dengan ilmunya, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang luar biasa. Jadi rasa khauf ini sebagai indikator bagi seorang yang menuju Allah, ya, di dalam, ya, bahasa kerennya itu internalisasi ilmu tasawuf. Jadi, oh iya ya, gitu. Masa saya harus maksiat, gitu. Masa saya harus melakukan ini? Apa tidak malu sama Allah? Gitu. Akhirnya, oh nggak jadi, gitu. Ini efek dari rasa khauf yang muncul di dalam diri seorang salik, ya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, innama yakhsyallah min ibadil ulama, sesungguhnya yang memiliki rasa takut, ya, yaitu hamba-hamba dari hamba-hamba Allah, yaitu yang disebut al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka oleh Imam Ghazali, ilmu boleh banyak, ya, tapi indikasi ilmu manfaat atau tidak diuji saat ada kesempatan untuk maksiat, tapi dia memiliki rasa khauf, rasa takut, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang pertama. Jadi wal ilmu an-nafi' huwa ma yazidu min fi khaufika min Allah taala wa yazidu fi basyiratika. Jadi yang pertama, ilmu yang manfaat itu ciri-cirinya tambah khaufnya kepada Allah. Yang kedua, tambah basyirah, kebeningan hati, kejernihan mata hati. Ya, ini ciri-ciri orang yang ilmunya manfaat. Biuyubi nafsika, dengan memahami aib-aib di dalam dirinya. Dia melihat dirinya, oh ya, saya ya termasuk masih orang yang ghaflah, orang yang lalai mengingat Allah. Sekalipun secara umum dia dosa atau maksiat itu sudah tidak ada, ya. Tapi maksiat batin atau hati lalai mengingat Allah, ini menjadi kesedihan seorang salik yang sudah memiliki kesadaran, yaitu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang kedua, dia semakin ngerti, memahami kekurangan-kekurangan diri tadi. Dia semakin malu wong dia banyak lupanya sama Allah,
kok merasa paling dekat gitu. Sekalipun dalam standar umum ya ini orang nggak pernah maksiat istilahnya, terjaga. Tapi standar orang-orang khusus ya dia masih ada maksiat-maksiat batin. Dia masih ghaflah. Karena masih adanya maksiat batin dan kegoflahan ini juga yang menjadi kesedihan seorang saleh. Sehingga merasa malu, merasa banyak dosa, merasa tidak layak untuk dipanggil sebagai orang soleh. Lah, kesadaran terus merasa salah, merasa berkurang, ini yang nantinya akan mewariskan sifat tawadhu. Tapi kalau orang yang tidak pernah paham biuyubi nafsi, tidak mengerti aib-aib di dalam dirinya, ya, dengan punya ilmu sedikit, nah, itu sudah ya muncul sombong, muncul sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya, ini yang model begini jangan diikuti. Potensi ini sering terjadi pada seorang saleh ya, ketika dia dari umum kemudian belajar ilmu, setelah paham ilmu kemudian dia merasa ilmunya di atas rata-rata, merasa ahli hakikat gitu kan. Setelah merasa ahli hakikat kemudian mengecilkan yang lain. Nah, merasa ahli hakikat kemudian mengecilkan yang lain, ini juga masih terjebak pada kotoran-kotoran batinnya. Ya, bukan lantas dia kepedean, merasa suci gitu. Nah, orang-orang yang kepedean merasa suci, ini akhirnya suatu saat terpeleset, disadarkan oleh Allah. Ya, kamu itu salah. Ya, kamu merasa bangga dengan dirimu itu salah. Kamu merasa hebat itu salah gitu. Jadi suatu ketika dalam proses perjalanan itu bisa jadi Allah menyadarkan, Allah ya istilahnya jewer ya, dengan diberikan kesadaran-kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Jadi orang yang menuju Allah itu semakin hari semakin menunduk karena semakin melihat aib-aib di dalam dirinya. Sekalipun aib-aib di dalam dirinya itu sebenarnya juga bukan menjadi aib yang dilakukan oleh orang secara umum, tapi dia merasa malu di hadapan Allah karena masih dalam keadaan ghaflah, masih dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian selanjutnya wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Manfaat yang ketiga yaitu bertambah makrifatmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik ini yang ketiga, menambah makrifatmu di dalam beribadah kepada Allah. Di Al-Quran sudah dijelaskan ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan. Jadi sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan. Ini artinya ketika kita menyembah Allah, ini berarti ada tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama mungkin tingkatan ghafilin, orang-orang yang ghaflah. Sholat sih sholat, tapi dari takbir sampai salam lupa sama Allah. Nah, ini level yang pertama ini ya termasuk ya level yang dilakukan oleh orang awam pada umumnya. Tapi itu baik ya, daripada nggak sholat. Nah, sesungguhnya kalau kita sholatnya itu semakin baik didasari dengan ilmu, ya, ketika dia sadar, oh ya ternyata sholatku dari takbir sampai salam belum mengingat Allah, maka dia
akan bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari guru yang bisa memberikan penjelasan soal ini. Gitu. Nah, kalau sampai akhir hidupnya kok enggak paham sama sekali, ya sudah, berarti memang rezekinya sebatas itu. Tapi bagi orang yang mendapatkan rezeki lahir dan batin, ketika dia sholat itu sudah tidak berdiri pada persoalan fikih tok, ya, fikih oriented, tapi sudah didasari dengan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu hakikat, sehingga kesempurnaan lahir ya dibarengi dengan ilmu fikih, kesempurnaan ilmu batin dibarengi dengan ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Jadi selalu merasa kurang. Ya, misalkan takbirnya sudah ingat kepada Allah, tapi dalam proses berikutnya kan sering ya ingat lupa, lupa ingat gitu. Fluktuatif yang sering dirasakan oleh para salik ini ya, ini juga menjadi kesedihan bagi seorang salik yang menuju Allah. Ya, kok saya hanya ingatnya ketika takbir, setelah takbir sampai salam gak ingat. Ini lumayan takbirnya ingat. Nah, tapi semua berproses lambat laun. Gak bisa terus ujuk-ujuk ngaji, terus dari wudu, takbir sampai salam ingat kepada Allah full, yaitu langka. Ya. Nah, kita berproses ya secara normal saja. Yang penting istiqomah itu. Ya. Jadi yang ketiga ini termasuk yang harus kita sadari betul, bahwa orang yang memiliki ilmu yang manfaat ya, selain tambah khaufnya, kemudian tambah basirohnya, dan yang ketiga adalah tambah makrifah, tambah kualitas ibadahnya. Kemudian berikutnya, wa yuqallil min ruhbatika fid dunya. Ya. Yang keempat ini. Ya, satu khauf, kedua basyirah, ketiga ma'rifat, keempat dia mulai tidak tertarik dengan dunia. Wa yuqallil, menyedikitkan. Ya. Ya, dia beraktivitas duniawi, ya, profesional sebagai pekerja. Tapi orientasi di dalam hatinya terhadap duniawi itu sudah mulai mengalami penurunan. Sudah tidak terlalu berambisi. Ya. Tapi tetap dia bekerja. Orientasi ya dalam hatinya sudah berubah. Dia akan menjadikan aktivitas duniawi ini untuk bekal akhirat. Ya. Kerja tetap kerja, aktivitas tetap aktivitas. Tapi orientasi batiniahnya itu sudah orientasi untuk akhirat, untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada orientasi untuk ya menumpuk-numpuk harta, ya. Kemudian tidak ada orientasi untuk ambisi, mengejar duniawi gitu. Jadi hidupnya sudah mulai slow, mulai tenang, batinnya tenang. Ya. Berbeda dengan orang yang belum bisa menundukkan ini. Ya. Dia masih mimpi ingin mengejar dunia, ya, yang semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin hilang. Itu dunia. Maka alangkah menyesalnya ketika dunia dikejar tidak dapat, tapi akhiratnya semakin jauh. Ya, karena itu perlu reorientasi, merubah orientasi kita. Kalau orientasi kita sudah di jalan Allah, sudah menuju Allah, berarti hanya merubah dari hati yang kiblat ke duniawi
Kemudian dirubah hatinya untuk Allah, untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah itu ya terasa lebih nikmat. Ibadah nikmat, ya. Hubungan sosial kemasyarakatan juga nikmat. Karena bisa memahami dengan ilmu. Gitu. Dia aktif di tengah masyarakat, tapi bisa memberikan kemaslahatan yang bermanfaat buat umat. Gitu. Jadi sudah tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tidak ingin mewah-mewahan untuk dirinya sendiri, tidak ingin gagah-gagahan untuk dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan orientasinya adalah untuk kemaslahatan umat, kepentingan umat. Ya, memikirkan untuk urusan yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, ini sebagai ciri-ciri yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Dan semakin menambah kecintaanmu kepada akhirat. Nah, ini sudah benar nih. Kalau orientasinya sudah menuju Allah, ya, dalam posisi profesi apapun itu nggak ada kekhawatiran. Contoh dia profesional kerja di kantor, ya dari pagi keluar rumah diniati dengan ibadah, jihad, mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya, jika ada rezeki dia tidak lupa mengeluarkan zakat infak. Di dalam hatinya sudah netral, tidak ada mencintai duniawi secara berlebihan. Indikasinya gampang. Apakah dia mencintai duniawi berlebihan atau tidak? Dicek aja, suruh infak, suruh zakat. Itu batinnya masih berat atau enteng. Kalau batinnya enteng, ini pertanda berarti secara ainul yakin, hakul yakin, dia sudah mulai bergeser, yaitu menuju akhirat. Tapi kalau lesannya menuju akhirat, tapi ketika diuji, ya suruh infak berat, suruh sedekah jariyah berat, ya suruh zakat juga berat, hitung-hitungan. Gitu. Ini pertanda berarti dia masih dipenuhi hatinya dengan hubud dunia, dengan cinta dunia. Ini terbalik dengan hatinya seorang salik yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa yaftahu basyirataka bi afati a'malika. Ya, manfaat berikutnya, Allah membuka basyirah, yaitu mata hati, kelembutan-kelembutan batiniah, dapat mengetahui afat-afat itu, cacat dari amal-amalnya. Contoh misalkan ketika dia mau sholat ke masjid, tiba-tiba ada lintasan pengen dilihat orang, itu dia mudah deteksi, enggak, aku sholat ke masjid ya semata-mata karena Allah. Jadi tidak diikutin. Ini namanya yaftahu basyirataka bi afati a'malika. Ketika mulai hati tergerak dikit arah riya, itu cepat-cepat balik. Kemudian muncul setelah ibadah, ya, lintasan ujub, cepat ditepis, cepat dihindari. Kemudian muncul kibir, sombong, langsung ya ditendang, langsung dijauhi. Lah, sensitivitas rohani yang disebut basyirah tadi itu akan lembut yang manakala kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah tadi. Maka sensitivitas rohani ini sangat penting, ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui
afat-afat, penyakit-penyakit atau kekurangan-kekurangan yang ada di dalam batin kita. Jadi orientasinya diri kita, batin kita, bukan untuk mengetahui orang lain. Ya, Imam Ghazali tidak menganjurkan misalkan punya basyirah terus untuk mengoreksi orang lain, tapi lupa mengoreksi diri sendiri. Itu. Basyirah, orang yang terbuka mata batinnya, yang paling baik apabila digunakan untuk melihat amal-amal yang dilakukan. Apakah masih ada penyakit-penyakit batiniah? Apakah masih ada afat atau penyakit atau lintasan yang bisa merusak amal kita? Ya, bukan basyirah yang untuk kesaktian. Nah, ini justru akan menjadi hijab. Nah, kalau ada seorang salik kok sudah terpesona ya dengan yang sifatnya kesaktian, yang sifatnya orientasinya itu keperdukunan, ya sudah, dia akan terhenti di situ, tidak akan menjadi salik yang akan sampai usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Hatta tahtariza minha, ya, sehingga kamu terjaga, terprotek. Ya, tadi saya contohkan, kata tahrija terprotek itu gini. Pada saat mau beribadah, tiba-tiba muncul lintasan riak, pengen dilihat si A si B, itu langsung ditepis. Tidak, aku beramal semata-mata karena Allah. Ini hatta tahtariza. Muncul ujub, ditepis. Muncul kibir, ditepis. Ya, ini sebagai pertanda kita mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang makmur. Berbeda dengan orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, dia mau ibadah ke masjid, itu harus didorong dengan hawa nafsunya. Ya, contohnya misalkan, kalau disuruh jamaah sendiri ke masjid, nggak ada yang mendorong dari sisi nafsu, itu berat. Ya. Tapi kalau ada yang mendorong nafsunya, ya contoh misalkan, ya atasannya itu rajin jamaah subuh misalkan. Akhirnya mau nggak mau, atasan saya aja rajin, kok saya nggak rajin. Nah, akhirnya bangkit dia untuk bisa jamaah. Nah, jamaah yang dia lakukan ini bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat oleh atasannya, pengen dilihat oleh makhluk, pengen diperhatikan oleh makhluk. Nah, ini sebagai pertanda bahwa orang-orang yang demikian ini masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Ya, kapan dia bisa melepaskan diri? Ya perlu waktu, perlu proses panjang. Tidak bisa ujuk-ujuk terus bisa berubah, ya, bisa menangkis, bisa menghindari dari tarikan-tarikan hawa nafsu. Ini nggak mudah. Perlu perjalanan waktu, perlu internalisasi, perlu yaitu proses dalam merasakan. Wa yutalliuka ala mukayyid syaitan, dan Allah ini yang istimewa lagi, dan Allah akan memperlihatkan bagaimana tipu daya setan. Jadi melihat orang, ya, melihat diri dulu, melihat diri itu nampak sekali ketika ibarat gelas yang sudah jernih, ya, ibarat ini gelasnya itu jernih, airnya jernih. Ya. Itu kalau sekali kemasukan misalkan pasir, ya, jatuh, ya, ke sebuah gelas, itu akan kelihatan. Ya, padahal kecil pasir. Itu juga sama. Bagi orang-orang yang jiwa hatinya sudah bersih, ketika sedikit melakukan mengikuti hawa nafsu, itu terasa sekali. Ya. Terasa sekali dampak yang ditimbulkan dari mengikuti hawa nafsu ini.
Itu maka orang-orang yang mendapatkan anugerah yang demikian ini ya istimewa. Artinya bahwa diberikan basyirah oleh Allah, ya gerak-gerik iblis setan yang ada di dalam diri kita itu cepat terdeteksi. Nah, sebab ya kita harus menyadari bahwa iblis sudah berjanji, bersumpah kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Nah, sumpahnya iblis ini kalau kita nggak sadari melalui sebuah proses perjalanan ilmu, ya ini kita nggak akan bisa menyadari tentang sumpah iblis tadi. Wallahi la'ughwiyannakum, demi Allah sungguh aku akan benar-benar, ya sudah pakai kosam wallahi tambah lam tauhid tambah nun sakilah, ya. Ini ya benar-benar ingkari yang menunjukkan ya kesungguhan itu. Nah, kalau kita sudah sadar, oh iya di Al-Quran itu sudah dijelaskan iblis bersumpah, berjanji akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Lah, ketika kita melihat ke dalam diri kita, apakah ada ya bisikan-bisikan iblis yang akan menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang umum ya mendeteksinya agak susah karena masih dalam kegelapan. Tapi bagi orang yang sudah khusus, hatinya sudah bersih, jernih, hening gitu. Ibarat ya gelasnya itu sudah bersih, dikasih air jernih, ya apapun benda yang jatuh akan terlihat. Begitu juga orang yang sudah dalam tahapan khusus, sedikit ada lintasan hawa nafsu, iblis mau masuk, memberikan bisikan-bisikan, itu mudah terdeteksi. Oh, ini nafsu. Oh, harus dilawan. Oh, ini maunya begini, harus dilawan. Nah, ini salah satu di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat. Salah satu cirinya adalah demikian itu. Ya, wa gururihi, dan ngerti tipu dayanya. Ya, tipu daya setan itu kan satu, selalu ngajak berpaling dari Allah. Kita ini sudah benar di jalan Allah, tapi iblis itu nggak pernah suka kita menuju Allah, itu nggak pernah suka. Pasti akan ya nyebar jaring, nyebar jebakan supaya kaki kita itu terseret, tersandung. Ini tipu daya iblis yang luar biasa ini. Nah, ini kalau nggak kita sadari, ya kita nyaman dalam pelukan hawa nafsu, nyaman dalam pelukan iblis, ya selama itu pula kita akan terhijab dan tidak akan pernah sampai untuk usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi tipu daya setan ini yang paling sangat riskan, sebab sangat halus. Terlebih yang paling berbahaya itu kalau yang ditipu daya oleh iblis itu seorang ulama. Itu. Ini. Wa kaifiyatu talbisihi ala ulama isu. Ya. Bagaimana cara iblis mencampur aduk atau menipunya kepada seorang ulama yang su. Ulama su itu apa sih? Ulama su itu adalah ulama alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bidunya wa tawassul ila Jadi yang disebut dengan ulama su itu orientasinya ya itu untuk at-tana'um, untuk menikmati, memuaskan hawa nafsu. Dan kemudian untuk mencari ya kedudukan duniawi.
Jadi beda. Ini beda tipis. Ulama su dan ulama akhirat. Bedanya hanya di aspek batin. Ulama su ya yang tidak ngerti ilmu tasawuf, yang enggak ngerti ilmu hakikat, yang enggak ngerti ilmu takat ya, itu gampang sekali dijebak oleh iblis. Maka orientasinya pasti ujung-ujungnya duniawi, ujung-ujungnya UUD gitu. Jadi kalau ada ulama kok UUD ujung-ujungnya duit ya, ini masuk kategori ini ya. Bagaimana supaya kita nggak terjebak dengan tipu daya yang iblis ini, yang kelihatannya nampaknya akhirat tapi ujung-ujungnya duniawi, ujung-ujungnya duit. Ini cara iblis yang sangat licin dan lembut. Maka cara untuk melawan ya tipu daya iblis seperti ini ya harus dilakukan mujahadah, dilakukan perlawanan. Kalau iblis ngajak kepada at-tana'um bidunya, menikmati dunia ya dilawan aja dengan puasa Senin Kemis. Sebab ketika posisi kita sedang perut lapar, itu at-tana'um bidunya itu terasa ya sekali. Enggak menikmati dunia itu akan bisa dirasakan karena posisi perut dalam keadaan lapar. Ya, semua lemes. Itu istilahnya dia memberikan bimbingan kepada dirinya supaya tidak terjerumus pada tana'um bidunya, ya hura-hura kesenangan dengan dunia, makan enak semua enak, yaitu dengan dipaksa dengan puasa supaya hawa nafsunya ini bisa ditahan, ditekan. Sebab kalau dilos ya bablas, ujung-ujungnya yang ngikuti hawa nafsu. Tapi kalau ditahan dengan puasa Senin Kemis, terus ditahan dengan puasa Daud ya, ini sesungguhnya untuk menahan lajunya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini pentingnya puasa. Maka bagi orang yang hatinya sudah menuju Allah, terus dibarengi dengan riadoh puasa Senin Kemis atau puasa Daud, itu tidak akan silau ya, melihat kedudukan, melihat materi, melihat duniawi, itu enggak silau. Nah, ini pentingnya ada yaitu perlawanan tadi. Maka saya sangat hormat sekali ya melihat orang yang memiliki posisi ya, kedudukan sebagai ulama, kedudukan sebagai orang yang punya kuasa, tapi masih riyaduh mujahadah, masih mempeng puasa Senin Kemis, masih mempeng puasa Daud, masih mempeng zikir dan melek malam. Ya. Maka orang-orang yang mampu melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu ini yang dia tidak bisa terseret oleh hawa nafsu tadi. Ya. Hawa nafsu tadi ciri-cirinya at-tana'um, dia pengennya enak-enakan, ya. Ya, nggak mau diajak yang pahit-pahit, nggak mau. Puasa itu berat itu. Apalagi sehari tidak itu ya, bagi orang yang orientasinya duniawi itu sangat berat. Ngapain puasa-puasa, ngapa manfaatnya? Itu aja sunnah gitu kan. Jadi dia berkreasi dengan akalnya untuk membantah. Padahal teknik ini, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ini sebagai teknik supaya hati kita, nafsu kita
dapat dikendalikan, hati kita tetap jernih, ya, tetap menuju Allah, ya, tidak silau dengan kedudukan, tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan duniawi, tetap menuju Allah, bahkan dia bisa menggunakan kedudukannya untuk sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang istimewa, itu yang seperti ini. Maka ya tidak bisa untuk dipukul rata. Sebab saya melihat ada orang yang memiliki posisi duniawi tinggi, tapi kok puasa Senin Kemisnya rajin gitu. Kemudian zikirnya rajin, maka akan dilihat impactnya pasti orientasi dia pasti akan orientasi kemaslahatan kepada umat dan bangsa. Tapi kalau dia nggak mau mujahadah tadi, pasti orientasinya muasin nafsu, orientasinya memperkaya diri. Maka penting kalau kita ya mendapatkan satu kehormatan posisi, harus dibarengi dengan riyanto, supaya kita tidak terpleset semakin jauh dengan tipu daya iblis yang sangat lembut yang masuk ke dalam diri kita melalui ya yaitu aliran darah ini ya. Maka apa yang disampaikan Imam Ghazali ini ya, cukup nyata dan real. Banyak orang yang tertipu ya gara-gara dia tidak mau melakukan teknik-teknik perlawanan terhadap nafsu yang ada di dalam dirinya. Kalau dia paham peta di dalam diri, oh ini ada nafsu amarah, ada lawamah, ada sawiyah, ada mutmainnah. Bagaimana peta cara teknik menundukkan amarah harus bagaimana? Bagaimana cara menundukkan lawamah? Bagaimana? Nah, kalau paham peta ini, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, ya dia akan tetap menjadi seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak silau dengan kedudukan, tidak silau dengan duniawi. Justru akan dijadikan kedudukan dan dunia sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hawa nafsu sudah mampu dikendalikan. Berbeda dengan orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu tadi ya. Kemudian selanjutnya hatta auduhum limuktillah ta'ala ya, sehingga auduhum, sehingga sampai akhirnya Allah menampakkan kepada ulama-ulama yang orientasinya berubah menjadi orientasi duniawi tadi, itu sampai akhirnya dinampakkan murka Allah. Ya mungkin sekali dua kali ditutup oleh Allah, tapi suatu ketika akan dibongkar oleh Allah. Allah akan menunjukkan sifat murkanya. Ya Allah akan menunjukkan suktihi, ya murka Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Maka jangan sampai kita ya salah niat, salah orientasi ya, ini yang membahayakan. Tidak sedikit ya ulama-ulama yang diangkat derajatnya kemudian lupa diri, akhirnya orientasinya duniawi ya, kemudian akhirnya Allah menjatuhkan kembali gitu. Sampai dia dibenturkan dengan kepahitan-kepahitan supaya sadar. Nah, ini hatta araduhum muktillah. Itu ya, apa yang disampaikan Imam Ghazali sangat benar. Ya, banyak yang ulama yang orientasinya hanya duniawi, ya akhirnya dibenturkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, ya agar dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Haitsu akalud dunya biddin. Ya, ini sebab para ulama, orang yang berilmu, kalau tidak memiliki ilmu yang
orientasinya batiniah, yang ngawasi gerak-gerik batin, nggak ngerti ilmu itu, dia membanggakan status ulamanya. Ya, karena terlalu membanggakan status ulamanya, akhirnya hatta ahkalu dunya bidin, sampai dia menggunakan ya mencari dunia dengan menjual agama. Ya. Dia menjual doktrin-doktrin agama, menjual ayat-ayat untuk ya membodohi pengikutnya. Ayat ini artinya ini, maksudnya begini. Kalau kamu tidak begini, kamu sesat. Kalau kamu tidak begini, jamin tidak masuk surga. Nah, kalau orang awam pasti ketakutan. Dan ini banyak, praktek-praktek seperti ini banyak. Ya, jadi dia membuat sebuah doktrin. Doktrin ini sebenarnya membelokkan dari makna yang sesungguhnya, kemudian dibelokkan sesuai kepentingan hawa nafsunya, dan tujuannya dia bisa meraih, mendapatkan keuntungan dunia, yaitu dengan tadi hatta akalut dunia bidin, dia memakan dunia dengan menjual agama, menjual surga dengan mudah. Siapa yang mau begini nanti akan mendapatkan fasilitas surga. Ya, siapa yang tidak begini nanti akan tidak mendapatkan balasan surga. Jadi dia sudah mengkapling surga. Kayak surga itu ya ada di tangannya. Pengen surga, ikutin setoran. Ya, kalau setoran macet, ya sudah, kamu tidak dapat fasilitas itu. Nah, ini pola yang seperti ini sudah dideteksi oleh Imam Ghazali. Banyak orang-orang yang orientasinya ternyata ujung-ujungnya mereka memakan dunia dengan menjual agama. Ini kritik keras Imam Ghazali terhadap ulama atau siapapun yang menjual agama demi keuntungan, demi mengumpulkan harta dunia. Itu. Ini kritik keras ini Imam Ghazali ini. Wattakhudul ilma dahriatan, dia hanya menjadikan ilmunya sebagai pepae saja. Orientasinya ya UUD, ujung-ujungnya duit. Orientasinya ujung-ujungnya setoran. Gitu. Wattakhudul ilma dahriatan wa wasilatan, sebagai perantara ila ahdi amwalis salatin, untuk meraih, mengambil yaitu harta para sultan. Jadi dia tidak menjadikan ilmunya untuk takarub kepada Allah, tapi orientasinya ya dia biar kelihatan nampak luar biasa, kemudian dia digunakan oleh para sultan, ya. Kemudian dampaknya dia bisa dekat dengan sultan. Nah, kalau ada orang yang berilmu kok orientasinya hanya seperti ini sesungguhnya orang yang tertipu. Jadi ilmu orientasinya ya untuk mencari ridho Allah, untuk diamalkan. Kalau orientasi ilmu sudah untuk mencari kedudukan, orientasi ilmu untuk mencari perhatian sultan, ini yang salah. Nah, kalau niat kita salah, diluruskan kembali. Jangan sudah salah diterusin, nanggung ini, nah gitu. Ini jangan sampai nekat seperti itu. Kenapa demikian? Pasti semua ada konsekuensinya. Kalau orientasinya hanya orientasi dunia, nanti di akhirat akan menjadi orang yang menyesal. Itu. Wa aklu amwalil auqaf, dan dia dengan mudah saja makan ya harta-harta wakaf, wal yatama, harta anak yatim, ya.
buka yayasan, menerima donasi anak yatim, itu. Kemudian dana masuk tidak diberikan kepada anak yatim, tapi justru disalahgunakan. Dan ini banyak. Maka sangat ngeri kalau ada orang yang membuka donasi untuk anak yatim. Ini ujiannya berat. Kalau hatinya nggak bersih, nggak tulus, berat. Itu potensi untuk menyalahgunakan tinggi. Nah, maka lebih baik kalau misalkan ada anak yatim, ya kita dulu yang tampil sebelum orang lain. Sebab ini ada kesempatan yang baik, ya, memberikan perhatian kepada anak yatim. Jangan dilempar ke orang, kecuali kalau kita sudah tidak mampu, gitu ya. Ya, jadi prioritaskan diri kita dulu untuk bisa membantu anak yatim. Jangan sampai kita nggak berbuat apa-apa, dia hanya ya jadi makelar, tapi makelarnya ngambilnya lebih banyak sehingga anak yatim terlantar. Ini ya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat ngeri kalau ada donasi-donasi anak yatim itu yang dilakukan oleh lembaga yang orientasinya hanya sekedar untuk mencari dunia. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, pasti dia akan lebih menampilkan dirinya. Oh ya, dah ini saya handle, sebelum yang lain. Kenapa ini lebih selamat? Ya, sebab berisiko tinggi kalau kita memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan duniawi. Ya, lebih baik ya gunakan harta kita untuk membantu mereka sebelum orang lain. Kecuali kalau sudah tidak mampu, benar-benar tidak mampu dan kita tidak menyalahgunakan, ya ini baru bisa menjadi alternatif lain. Tapi kalau orientasinya bikin yayasan anak yatim, wah nanti kan banyak yang kirim, banyak yang transfer, wah, ujung-ujungnya disalahgunakan. Ini yang bisa kualat dunia akhirat ya. Itu. Nah, untuk bilah min dzalik. Wal masakin dan mengambil hartanya orang-orang miskin. Wasurfu himmatihim tulan harim ila tuhabil jah. Dan orientasi himmahnya, keinginannya siang dan malamnya itu hanya sebatas untuk mengejar ambisi duniawinya. Wah, saya harus bisa begini, saya harus begini gitu. Jadi siang malam habis waktunya untuk mikirin bagaimana dia bisa mengikuti hawa nafsunya dengan menghalalkan segala cara. Kalau orang yang sudah gelap hatinya, ya, bohong itu dianggap hal biasa. Yang penting kan tercapai. Gitu. Padahal ini cara yang salah. Gitu. Jadi kalau orang sudah dalam kegelapan melakukan kebohongan, itu enteng, sudah dianggap hal biasa. Kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus pasti suatu saat akan terbongkar. Apalagi kebohongan ini dilakukan di hadapan orang yang memiliki basirah. Nah, ini malah diguyu, ya. Oh, ini kok masih suka bohong gitu. Itu wal manzilah fi qulubil khalqi. Ya, orientasinya itu hanya pengen dilihat wah oleh manusia. Jadi pengen dilihat wah kayak luar biasa gitu. Wal manzilah qulubi. Ya, orientasinya hanya itu. Tidak untuk dakwah. Ya, kalau orientasinya dakwah, ya itu bisa semata-mata karena Allah. Tapi kalau orientasinya wal manzilah fi qulubil khalqi, ya orientasinya hanya pengen diperhatikan oleh makhluk, pengen pengen digunggung, pengen dipuji,
ya sudah. Ini berarti sudah salah niat, sudah salah arah. Wattirarihim dzalika ilal mir'ah wal mumah wal munaqashah fil kalam wal muwabah wa hadzal fanu minal ilmi an-nafi. Ya. Imam Ghazali kemudian melanjutkan ya dampak dari orang yang orientasinya duniawi, orang yang orientasinya kepada makhluk ya. Ini akhirnya akan nampak sekali. Dia akan berlebihan di dalam bicara. Ya, istilahnya ngomong ngapusi, ngomong nipu dianggap hal biasa. Nah, yang penting apa? Target tersampaikan, target tercapai gitu. Ini kalau orang yang sudah seperti ini ya polanya seperti itu. Wal mubah dan hanya buat ya gaya-gayaan aja. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Wa hadzal fanu minal ilmi nafi qad jama'nahu fi ihya'i. Nah, sedangkan pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas pada minggu yang akan datang ya. Saya kira cukup penjelasan malam ini, mudah-mudahan membawa manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.